Kota Probolinggo terkenal dengan keindahan alamnya. Namun di balik itu semua tersimpan cerita salah satu warganya. Kisah kelam di masa lalu yang menjadi kisah inspiratif hari ini, yang menuntun langkahnya menjadi pribadi yang lebih baik, menjadikan dia seorang koordinator dan juga pengelola nelayan di sudut pantai Kota Probolinggo. Dan inilah Life After Prison. Isnaini Ramdhoni, atau yang biasa disapa Doni, merupakan salah satu mantan terpidana kasus terorisme yang merencanakan peledakan bom di beberapa titik di Surabaya. Sebelum merealisasikan rencananya, Doni lebih dulu diringkus oleh pihak kepolisian. Setelah 2 kali terjerat dalam kasus yang sama, kini Isnaini Ramdhoni memulai lembaran baru dan menyibukkan dirinya dengan aktivitas yang lebih positif. Seperti apa keseharian Isnaini Ramdhoni setelah terbebas dari penjara? Selengkapnya di Life After Prison. Oke, sudah. Terima kasih ya Pak ya. Makasih. Ya, makasih. Jadi hari ini kita mau bertemu salah satu mitra deradikalisasi yang bernama Bapak Isnaini Ramdhoni. Beliau akan membuat rumah ikan bersama rekan-rekan nelayan lainnya. Assalamualaikum Pak Doni, saya ya, dengan Mbak. Yohana. Ya Mbak Yana. Pak, saya mau ikut kegiatan hari ini boleh ya? Alhamdulillah boleh Pak. Oke. Silakan. Ini saya lagi bikin rumah ikan. Oke, lagi bikin rumah ikan. Iya. Ini aja Pak, rumah ikan terbuat dari bambu aja? Iya, jadi ini kita pakai bahan bambu. Memang bahannya sih beda-beda. Ada yang pakai bambu, ini pakai drum. Juga pernah bikin dari perahu. Jadi perahu yang udah bekas kita rancang, kasih bambu-bambu, kemudian dimasukkan untuk dijadikan rumah ikan. Jadi ini salah satu aktivitas nelayan-nelayan di sini ya Pak ya? Iya, sama semua. Ini kan selain untuk rumah ikan, tapi kita juga sebagai pelestarian laut. Jadi mengganti terumbu karang yang rusak, kita masukkan ini untuk menjadi terumbu karang yang baru. Oh, jadi nantinya setelah dimasukin ke laut ini tidak akan diangkat Pak ya? Oh enggak, ini nanti ditumbuhi terumbu oleh karang-karang. Jadi ada bunga-bunga laut yang tumbuh di bambu-bambu ini. Gitu. Ya udah Pak, ini saya boleh bantu ya Pak ya? Boleh, silakan. Pembuatannya ya? Iya. Oke Sobat Damai, jadi bersama Pak Doni sedang membuat rumah ikan yang nantinya akan ditaruh di tengah laut. Dan yang sudah tadi Pak Doni jelaskan bahwa rumah ikan ini tidak akan diangkat, tapi justru menjadi rumah baru bagi ikan-ikan untuk melestarikan lingkungan. Kita ikutin terus ya kegiatannya. Ya. Jadi ini adalah rumah ikan yang akan dibawa ke tengah laut Pak nanti? Iya, jadi ini nanti rumah ikan. Jadi ada beberapa rumah ikan. Untuk yang tinggi itu nanti untuk laut yang agak dalam. Karena ini masih laut agak dangkal, jadi kita pakai yang rumah ikan yang kecil. Jadi daun-daun ini fungsinya nanti ini akan mendatangkan kayak udang-udang kecil gitu yang menjadi makanan ikan. Sehingga ikan-ikan besar menyerbu untuk menyantap udang itu. Kira-kira 1 minggu nanti untuk satu rumah ikan gini, kalau kita cari penghasilan istilahnya 5 kilo ikan kakap merah, insya Allah dapat. Oke, yuk Pak, kita langsung aja. Boleh, siap. Naik, Sobat Damai, jadi sebentar lagi kita akan ke tengah laut. Doakan semoga semua perjalanannya lancar dan kita dapat ikan yang banyak untuk kita bagikan ke orang-orang.
jadi kita sudah sampai titik di mana biasanya Bapak Doni memancing ya Pak ya? Iya. Tadi kita pakai GPS, Ya, jadi ini ada GPS. ada GPS-nya Jadi kalau ke memang tengah rumputnya laut. nggak ada tandanya, makanya nanti kita masukkan di sini rumah ikannya. Dan kita insya Allah memancing juga di sini nanti. Jadi Sobat Damai, sebelum kita taruh rumah ikan, kita mau mancing dulu sama bapaknya untuk ngetes Pak ya. Iya, Ini ada ini ikan apa di ikannya sini makan ya? ini ikannya. Nah ini ikannya makan nih. Dan nanti setelah ini kita baru taruh rumah ikannya. Jadi setelah Bapak bebas Ya. dari kasus terorisme itu, ini menjadi salah satu cara Bapak untuk apa ya, istilahnya untuk healing lah Pak ya. Ya, jadi memang kalau setelah saya bebas itu istilahnya, saya dulu pekerjaannya bukan nelayan. Oh, sebelumnya apa, Pak? Pangkas rambut. Oh, Jadi barbershop. Hmm. Gitu. Tapi artinya karena istilahnya di barbershop itu kalau saya kerja itu ingat masa lalu. Ya. Nah, kemudian di sana kan orang itu keluar masuk kan. Orang keluar masuk. Jadi salah satu cara saya untuk istilahnya menghilangkan image negatif, kemudian selain itu untuk menghilangkan agar orang-orang yang teman-teman yang istilahnya teman-teman yang dulu mengajak saya untuk ke paham radikal ini, akhirnya saya memilih mengasingkan diri ke laut sini. Saya coba mancing, Boleh Pak, Bapak barangkali yang mancing. sebelah. Dapat. Ini insya Allah ikan kakap ini. Wah, dapat ikan besar kayaknya nih. Nah, ini ikan kakap. Yeay! Wah, keren. Jadi kita dapat satu ikan Ini. kakap Sobat Damai. Berarti sudah tepat ya Pak, di sini Nah, nanti kan tempat tadi kita. saya bilang kalau rumahnya seperti ini, seperti yang saya buat, kasih daun-daun itu ikannya yang datang kakap. Kakap. Coba kita proses memasukkan rumah ikan Mbak Yona ya. Boleh Pak. Jadi ini batu kita ikat dulu. Nah ini kita ikat, baru kita ikat batunya di sini. Ini nggak apa-apa Pak? Nggak apa-apa. Jadi ini proses sebelum kita memasukkan rumah ikan ke dalam air harus dikasih pemberat dulu. Kita masukkan Pak ya. Bismillah. Paskan tali. Nah ini sudah siap. Lah, Oke, jadi posisinya dia ya itu turun berdiri kan? gini ya Pak ya? Iya. Oke Sobat Damai, jadi kita sudah selesai menurunkan rumah ikan dan tadi kita juga sudah mancing, dapat beberapa ikan ya tadi Pak ya. Iya. Dan kita mau bakar-bakar ikan dan makan ikannya bersama keluarga Bapak Ramdoni. Ayo kita berlayar ke situ. Oke siap, lanjut Mbak. Lanjut. Siang Bapak. Halo, siang. Selamat siang. Siang, Mbak. Ini Wah, saya Mas ada Doni. teman Pak. Ada teman dari mana Iya, ini? Dari Bapak. BNPT TV. Oh, BNPT. Kita Ya. tadi baru pasang rumpun ikan, kemudian sekalian nyoba mancing. Alhamdulillah ada beberapa ikan Pak bisa kita nanti dinikmati di sini mungkin. Wah, mantap. Saya kok nggak diajak-ajak mancing Nah, saya. ini tadi pas kebetulan ada teman Pak, ini Mbak Yuwana namanya ini. Ya. Oh, Pak, saya iya. boleh ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak ya? Oh, boleh. Iya, Mbak. Pak, jadi sudah kenal dengan Bapak Doni udah berapa lama Pak? Saya kan baru menjabat bulan Mei di sini. Ya, setelah seminggu saya menjabat, udah kenal sama Mas Doni. Gimana Ya. Pak? Pak Doni, baik nggak Pak? Oh, Mas Doni selama ini baik bekerja sama dengan kita ya. Karena ya terus terang saya dititipi oleh Bapak Kapolres bahwa di wilayah saya itu ada mantan napiter. Tolong ya dibina, dirangkul biar bisa kembali ke masyarakat dan
jiwanya sudah NKRI dan tidak radikal lagi. Berarti Pak Doni sudah baik, sudah kembali ke masyarakat dan sekarang jadi nelayan yang baik juga Pak ya? Selama pengamatan saya bekerja sama dengan Mas Doni, beliaunya rajin untuk kegiatan jadi nelayan ya sebagai pemancing dan juga selalu berkoordinasi kepada kami ya. Pada saat mancing mungkin ada nelayan yang minggir, selalu memberi informasi kepada kami. Oke Pak, terima kasih udah mau bincang-bincang sebentar. Ini kita boleh bakar-bakar sekarang Pak ya? Oh boleh. Oke Pak, makasih. Alhamdulillah Sobat Damai, kita sudah selesai makan, sudah kenyang, dan waktunya kita mau berbincang-bincang dengan Pak Doni dan Umi. Jadi Pak Doni, kalau boleh cerita Pak Doni, dulu Pak Doni terlibat kasus apa dan berapa lama Pak ditahannya? Jadi saya ini untuk kasus terorisme ini terjerat 2 kali masa hukuman. Yang pertama itu 2014 bulan Januari. Itu saya terkait kasus Poso, kelompok MIT. Gitu. Jadi saya dulu waktu 2013 sekitar bulan November atau Oktober itu berangkat ke Poso, gitu. Mengikuti pelatihan militer selama 1 bulan dengan kelompok Santoso atau MIT kan, Mujahidin Indonesia Timur. Dan waktu itu saya di pelatihan itu untuk kelompok saya itu ada sekitar 24 orang yang mengikuti pelatihan militer. Kemudian setelah mengikuti pelatihan 1 bulan, saya ditugaskan, artinya dipulangkan ke Jawa untuk ditugaskan. Akhirnya saya kemudian merakit sebuah bahan peledak yang rencana saya meledakkan di Surabaya waktu itu. Nah, kalau sebelum kejadian waktu itu sudah diketahui oleh Densus 88 dan kemudian saya ditangkap pada bulan Januari 2014. Itu saya vonis waktu itu 6 tahun. 6 tahun menjalani masa hukuman, saya PB. Kemudian sebelum bebas saya menjalani masa hukuman di Lapas Sentul waktu itu. Oh, berarti sempat jadi warga binaan juga Pak ya di Sentul ya? Di Pusdirat. Ya. Gitu. Di Sentul memang sebelum ini ada ketemu teman satu letting di Poso. Kesalahan saya waktu sebelum masuk yang kedua kali itu saya bertemu teman satu letting yang mengikuti pelatihan di Poso. Kemudian setelah dari pihak Sentul sebenarnya saya udah baiklah di sana. Ketika di dalam penjara saya dipengaruhi lagi sehingga berpaham radikal lagi dan kemudian bebas 2018 bulan Maret gitu, dari Lapas Sentul. Kemudian saya 2018 bebas, ternyata di luar bertemu dengan kelompok dari kakak saya sendiri. Di sini juga Pak? Iya, kelompok JAD, Jamaah Ansarud Daulah. Dari awalnya MIT ketemunya JAD lagi? Iya. Akhirnya saya begitu bebas langsung direkrut. Jadi saya nyampe di rumah itu siang hari, habis maghrib udah didatangin sama kelompok JAD gitu. Dan waktu itu saya dari dalam udah terpengaruh lagi oleh teman berpaham radikal. Gitu.
Akhirnya saya bebas dalam keadaan berpaham radikal lagi. Jadi tidak sepenuhnya kembali ke NKRI ya Pak ya, karena ada pengaruh teman ada itu pengaruh dari luar. Akhirnya saya diajak bergabung, kemudian merencanakan beberapa masalah. Artinya di sini dari teman-teman itu minta agar saya membuat satu base camp atau tempat seperti persembunyian kelompok radikal, bukan kelompok radikal itu JAD seperti di Poso gitu. Nah, tapi membuat di Jawa Timur sini. Akhirnya saya berusaha merencanakan, dan selama 2 bulan saya berusaha merencanakan, ternyata ada perintah presiden atau ada kejadian di Surabaya, kemudian presiden memerintahkan agar kelompok JAD ditangkap semua kan. Nah dari situ akhirnya saya masuk lagi menjalani 3 tahun 4 bulan. Oh jadi karena ada kejadian Surabaya, lalu ada bom gereja bom gereja, lalu ada arahan dari Bapak Presiden untuk penangkapan itu, sehingga Bapak kembali masuk ke akhirnya penjara. Karena saya bergabung dengan kelompok JAD, saya ditangkap juga dan dikasih vonis 3 tahun 4 bulan waktu itu. Terus pada saat Bapak ditangkap, apa Pak yang ada di benak Bapak? Apalagi yang saya dengar pada saat itu Umi sedang hamil ya? Pada saat Bapak ditangkap itu gimana Pak? Ada pergolakan batin mungkin atau gimana Pak? Jadi untuk yang ditangkap kedua kalinya ini memang istilahnya saya udah dari sisi pribadi udah melihat keluarga ini, kedoliman saya ini udah besar gitu. Di sisi lain saya egoismenya cari pahala kan, mencarikan pahala untuk diri sendiri, untuk keluarga, sampai menjalankan dengan maksud tujuan jihad kan, maksud tujuan jihad. Tapi di sisi lain saya meninggalkan keluarga, bahkan waktu itu istri sedang hamil 2 bulan saya tinggal. Ketika saya keluar memang saya sudah berniat, artinya saya bebas tidak mau bergabung dengan kelompok A, kelompok B. Saya ingin sepenuhnya bersama keluarga saya, bersama istri dan anak-anak. Iya, luar biasa Pak ya. Jadi memang banyak sekali proses pembelajaran sampai dengan Bapak bisa ada di titik ini sekarang. Dan tentunya juga Umi dan anak-anak jadi motivasi dari Pak Doni untuk menjadi pribadi yang lebih baik ya. Nah sekarang saya mau bertanya nih kepada Umi. Mungkin Umi bisa menceritakan dulu gimana sih Umi pada saat tahu Pak Doni harus ditangkap pada saat Umi juga dalam keadaan hamil ya? Sebetulnya pas 2 hari sebelum penangkapan itu firasat istri ya, firasat istri itu pasti kuat. Perubahan perilaku, terus ya sering mikir kelihatan. Badannya di rumah tapi pikirannya tidak di rumah kan kelihatan. Jadi kok banyak mobil ya lalu lalang di depan pangkas rambut, waktu itu masih kerja pangkas rambut. Terus kayaknya Abi dimata-matai Umi gitu. Tiba-tiba ada mobil van ya, besar ya, mobil besar lah. Mobil besar hitam, banyak polisi gitu terkepung. Tiba-tiba suami lompat, lari. Loh kok lari? Waktu tak pegang itu nggak sempat gitu loh. Cuman anak saya yang kecil tuh teriak, Abi gitu, memang teriak. Cuman saya tutup mulutnya, terus polisi masuk semua kan waktu itu, masuk ke dalam rumah. Saya suruh tiarap. Soalnya waktu suami ketangkep, hampir 3 bulan nggak ada kabar. Keluarga besar saya itu intinya menginginkan saya itu nggak hamil gitu. Saya nggak boleh hamil, tapi saya tetap pertahankan, ini anugerahnya Allah ya. Dikasih Allah. Saya sempat depresi, saya nggak mau makan. Kepikiran lah istilahnya, istri nggak ada suami kan kepikiran. Saya sempat gimana ya, maksudnya saya harus bertahan sendiri kan untuk anak-anak gitu. Cuman saya pikirkan lagi, saya harus bertahan, saya kuat, saya bisa kok, saya dulu bisa kok. Tanpa suami saya ada Allah, saya gitu, ada Allah kok, Allah nolong saya. Setiap apapun masalah saya, pasti nanti Allah yang nolong saya. Sebelum kita semua pulang nih, mungkin Umi ada pesan untuk Pak Doni? Cuman sebetulnya simpel ya, kalau seorang istri itu pengennya punya suami itu satu, kalau saya ya, imam yang baik untuk keluarga, yang membawa saya ke akhirat, ke surga. Tujuan saya itu. Jadi kalau memang cita-cita suami saya itu mulia, saya pasti dukung.
Kalau cita-citanya itu nggak baik, pasti saya ingatkan. Saya cuma jadi istri, bisanya seperti itu. Ngoten, itu aja. Makasih. Dan mungkin dari Pak Doni untuk Umi. Kalau saya sama istri ini ya cuma pesannya satu sebenarnya. Artinya yang sabar. Baik, terima kasih Pak Doni dan juga Umi sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk ikut berkegiatan. Tadi sudah mancing dan sudah makan, ikannya enak sekali. Iya, Semoga Pak Doni dan Umi selalu sehat. Amin. Dan kita bisa kembali di waktu yang akan datang. Baik, Sobat Damai, tiada gading yang tartak, tiada manusia yang sempurna. Kita semua pernah berbuat kesalahan, tapi semuanya bisa berubah jika kita memiliki keinginan dan tekad yang kuat. Sampai ketemu lagi di Life After Prison selanjutnya.